Dengan gaya kepemimpinan yang eksentrik, ia tidak segan memecat anak buahnya yang tidak menjalankan tugas. Ia juga berani menentang pemberian subsidi yang tidak perlu. Saya Marisa Anita, simak Satu Indonesia. Di tengah keramaian stasiun, ada satu nama yang dikenang, Ignatius Jonan. Sebagai Direktur Utama PT KAI periode 2009 sampai 2014, ia mengubah wajah kereta api Indonesia. Kereta yang tadinya kotor dan semrawut, kini jadi bersih dan nyaman. Pelayanannya pun berubah drastis berkat digitalisasi yang diterapkan. Apa yang kita lihat hari ini adalah hasil dari sebuah perjuangan besar. Seorang tokoh panutan masa kini yang berhasil mengubah nasib banyak orang melalui nilai berakhlak. Dalam masa kepemimpinannya, Bapak Jonan tak ragu mengambil langkah tegas. Demi kenyamanan masyarakat, ia menghapus budaya naik atap dengan menambah gerbong dan meningkatkan frekuensi perjalanan. Semua ini dilakukan agar kereta api hadir sebagai solusi, bukan sebaliknya. Selain itu, kini kereta api jadi mode transportasi yang dapat diandalkan. Mulai dari transformasi toilet yang menjadi gebrakan, hingga sistem tiket, semuanya diperbaiki. Kisah ini membuktikan Bapak Jonan adalah sosok pemimpin yang berorientasi pelayanan, khususnya pelayanan kepada masyarakat luas. Ignatius Jonan, sosok pemimpin yang juga memegang teguh nilai akuntabilitas. Saat memimpin PT Kereta Api Indonesia, ia melakukan perubahan besar dengan menegakkan disiplin, memperbaiki manajemen, dan memastikan pelayanan benar-benar berpihak pada masyarakat. Akuntabilitasnya tercermin dari keberanian mengambil keputusan tegas dan transparan, serta memastikan setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan. Saat menjabat Menteri Perhubungan, ia menjaga agar program transportasi tidak hanya selesai tepat waktu, tetapi juga bermanfaat nyata bagi rakyat. Darinya kita belajar bahwa akuntabilitas bukan sekedar kewajiban, melainkan amanah untuk menjaga kepercayaan. Bapak Jonan memang bukan dari latar belakang perkeretaapian, melainkan dari latar belakang bidang keuangan perbankan. Sebelumnya, Bapak Jonan adalah seorang bankir di Citibank. Namun, hal itu tidak membuat Bapak Jonan mundur. Pada tahun 2009 hingga 2014, beliau dipercayakan oleh Bapak Sofyan Djalil selaku Menteri BUMN saat itu untuk menjadi Direktur Utama di PT Kereta Api Indonesia dan berhasil melakukan reformasi besar-besaran serta modernisasi di sektor tersebut. Ia mampu memahami secara mendalam industri transportasi khususnya kereta api. Ia turun langsung ke lapangan dan mengamati operasional sehari-hari di stasiun maupun kereta. Dengan itu, ia mampu merumuskan strategi modernisasi seperti peningkatan standar keselamatan, penerapan budaya pelayanan prima, dan penggunaan teknologi tiket elektronik. Dari kinerja beliau, PT KAI Indonesia dapat menumbuhkan kepercayaan sekaligus keselamatan masyarakat. Bapak Jonan adalah wujud nyata dalam mengimplementasikan nilai kompeten. Nilai harmonis berarti membangun hubungan yang rukun, saling peduli dan menghargai perbedaan. Sikap ini tercermin pada Bapak Ignatius Jonan ketika ia menata layanan kereta api. Ia tidak hanya memperbaiki fasilitas, tetapi juga menciptakan sistem tiket yang adil dan transparan, sehingga semua orang merasa dihargai. Dan dengan langkah itu, ia menumbuhkan kepercayaan masyarakat dan menjaga hubungan baik antara pemerintah, pegawai, dan pengguna jasa. Kepedulian dan keterbukaannya adalah wujud nyata nilai harmonis dalam pelayanan publik. PT KAI sempat berada dalam kondisi yang buruk. Meski begitu, Bapak Ignatius Jonan tetap menerima tantangan tersebut dan bekerja keras membenahi perusahaan milik negara walaupun banyak yang meragukan keberhasilannya. Meski tak punya bekal keilmuan di bidang transportasi, tapi dengan niat dan dedikasi yang tinggi, Bapak Ignatius Jonan berhasil melakukan banyak perubahan di KAI.
Dia juga mendahulukan kepentingan publik daripada reputasi pribadinya. Upaya untuk membangun keadilan dan meratanya transportasi publik di Indonesia serta dedikasi yang tinggi yang dimiliki Bapak Ignatius Jonan menunjukkan dia telah menerapkan nilai loyal. Ignatius Jonan dikenal sebagai tokoh yang mampu membawa perubahan besar di dunia kereta api Indonesia. Ia melihat persoalan klasik seperti calo dan pungli, lalu menghadirkan solusi modern melalui sistem etiketing dan boarding pass. Langkah ini membuat layanan kereta api lebih transparan, mudah diakses dan terpercaya. Tidak hanya teknologi, Jonan juga menanamkan disiplin pada pegawai, memperbaiki budaya kerja, serta menjaga ketepatan waktu perjalanan. Inilah wujud nyata nilai berakhlak, khususnya adaptif, di mana pelayanan publik mampu menyesuaikan diri dengan kebutuhan zaman, menghadirkan kenyamanan, dan memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. Bapak Ignatius Jonan tidak bekerja sendiri. Dia mengajak banyak pihak untuk berkolaborasi dalam membangun sistem transportasi yang lebih baik. Dia turun langsung ke lapangan, mendengarkan keluhan dan masukan dari karyawan bawah, bahkan mengadakan pelatihan untuk meningkatkan kualitas SDM. Bapak Ignatius Jonan juga berupaya untuk menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah dalam rangka penataan kawasan stasiun, integrasi transportasi, hingga pembebasan lahan. Perusahaan IT hingga manufaktur pun turut digandeng dalam upaya memperbarui sistem tiket, jadwal, serta permajaan kereta. Berbagai hal yang dilakukan Bapak Ignatius Jonan ini menjadi bukti bahwa dia telah menerapkan nilai kolaboratif. Sosok Ignatius Jonan menunjukkan kepada kita sosok pemimpin sejati bukan hanya dinilai dari keberhasilan membangun sistem, tetapi dari keteladanan sikap dan perilakunya. Ia hadir menjadi pribadi yang selalu mengutamakan kepentingan masyarakat di atas kepentingan segalanya. Dari perjalanan hidup dan kepemimpinannya, kita belajar bahwa nilai berakhlak bukan sekedar slogan, melainkan pedoman nyata untuk berkarya dan memberi manfaat besar bagi bangsa dan negara.